액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perkembangan teknologi transportasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandizki. Nama saya Mutia Jayanti. Nama saya Nuraini. Saya M. Aziz. Kami harap kalian menikmati video yang kami tayangkan ini. A few moments later. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti sekarang. Roda balok kayu. Untuk memindahkan beban yang lebih berat, manusia menggunakan teknik menyeret beban seperti batu besar dengan balok kayu utuh. Bangsa Mesir kuno melakukannya ketika membangun piramida sekitar 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, roda kayu bergali. Berkembangnya sekitar 3500 sampai 3000 sebelum Masehi, manusia tidak hanya mengandalkan balok kayu sebagai alas, tapi juga semacam kereta luncur. Balok kayu utuh diletakkan membujur di bawah kereta untuk menjaga kereta tetap di tempatnya. Dibuatlah taktik pada balok kayu. Yang ketiga, gandar poros kayu. Dengan membuat takik pada balok kayu, ternyata roda kayu tidak bisa menggelinding sempurna. Takik pun diperluas hingga membentuk seperti gandar atau sumbu penghubung dua roda. Yang keempat, pelek roda. Pelek pada roda pun dibuat kayu menjadi bahan utama untuk membuat pelek, sumbu roda dan pasak. Namun model ini menimbulkan suara berdecit. Untuk mengurangi suara itu, poros roda dilapisi tembaga dan perunggu pada sekitar 1000 sebelum Masehi. Yang kelima, jeruji roda. Agar roda lebih ringan, dibuatlah jeruji pada roda sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jeruji pada roda baru berkembang lagi pada tahun 1802. Pelek dan jeruji saling berhubung, roda pun semakin ringan lagi. Yang keenam, ban karet. Sekitar tahun 1834, Charles Goodyear memperkenalkan teknik vulkanisasi untuk mengolah karet menjadi ban. Ban berisi udara untuk roda mobil kemudian diperkenalkan André dos Edouard Michel pada Prancis pada 1845. Roda pun menjadi semakin nyaman untuk digulirkan sampai sekarang. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda, di masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18, tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesir upaya juga masih terdiri dari 3 roda. Penggerakan kecepatannya cuma secepat. Uap mobil pada tahun 1870 digunakan oleh Prancis selama masa Perang Dunia I tahun 1870 untuk membawa senjata. Diesel mobil dibangun pada tahun 1880. Pertama kali diperkenalkan tahun 1880-an, mobil diesel membuat perjalanan lebih cepat. Modern mobil. Pada tahun 1860, teknologi mobil saat ini sudah lebih modern sejak dikembangkannya mesin diesel. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong oleh magnet bermuatan listrik. Maglev dapat melaju hingga kecepatan 603 km atau per jam. Walaupun sekarang masih sedikit digunakan, kereta api ini diperkirakan akan menjadi kereta api masa depan.
Kereta ini sudah digunakan oleh negara-negara seperti Jepang, Cina, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan Inggris. Transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Joseph Aitin berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter. Untuk pertama kali setahun setelah itu, Aitin bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara. Ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu pada tahun 1403, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang. Hingga akhirnya rencana pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, tetap pada tahun 1405 seorang insinyur bernama Harichonda dari Romania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin jet yang ditetapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin, mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Bermula pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang. Berbeda dengan transportasi darat dan udara, transportasi air sering dianggap sebagai transportasi kelas 2 oleh masyarakat dunia karena waktu tempuh dengan transportasi ini lebih lama dari transportasi udara. Walau begitu, transportasi air sangat berguna untuk perjalanan antar pulau yang dekat serta harganya lebih murah daripada transportasi udara. Perkembangan transportasi air nggak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Yang umumnya untuk kepentingan militer, sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-14. Penemu kapal selam adalah penulis dribble. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia I. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러